Halo, selamat jumpa kembali dalam pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kewirausahaan. Adapun pokok materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah dokumen administrasi catatan tertulis dan pengarsipan untuk usaha. Saya berharap kita semua tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Catatan tertulis merupakan suatu kegiatan mencatat hal-hal yang penting yang dibutuhkan dalam suatu usaha. Contohnya, tabel, peta, grafik, gambar, buku, dan paper. Catatan ini dapat dilakukan walaupun hanya menggunakan kertas yang kecil, karena biasanya dilakukan untuk mencatat keterangan yang bersifat sementara saja. Dokumen tertulis merupakan suatu hal yang sangat penting, maka untuk itu harus disimpan dengan baik. Kegiatan penyimpanan dokumen ini disebut dengan arsip ataupun pengarsipan. Arsip merupakan data atau catatan berupa tulisan baik tercetak maupun terekam, berupa informasi yang telah terjadi atau berkaitan dengan masa lalu, dan itu disimpan menurut suatu cara tertentu, sehingga informasi tersebut dapat digunakan dengan baik dan lebih lama. Dengan pengelolaan arsip yang baik, tentu akan memberikan kemudahan bagi bagian administrasi dalam melaksanakan tugasnya. Adapun teknik penyimpanan arsip secara logis dan sistematis adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sistem abjad. Sistem abjad adalah sistem penyimpanan arsip menggunakan metode penyusunan menurut abjad. Umumnya digunakan untuk arsip yang dasar penyusunannya dilakukan terhadap nama orang, nama perusahaan, nama tempat, nama benda, dan subjek masalah. Nama-nama diambil dari nama si pengirim, yaitu surat masuk dan alamat yang dituju atau surat keluar. Yang menjadi keuntungan sistem abjad ini. Keuntungan yang pertama, dapat langsung menempatkan berkas pada tempat penyimpanannya. Yang kedua, petunjuk penataan berkas sederhana dan mudah untuk dipahami. Yang ketiga, tunjuk silang sangat mudah diterapkan. Yang keempat, kesalahan berkas mudah dicek di tempat berkas dengan abjad yang sama. Yang kelima, biaya pelaksanaannya lebih murah. Itulah keuntungannya. Tetapi dalam setiap keuntungannya itu tentu ada kerugian. Adapun kerugian dari sistem abjad ini adalah yang pertama, ada kemungkinan salah penempatan berkas jika tidak mengikuti aturan secara konsisten. Yang kedua, mudah mengubah beberapa alfabet dalam surat. Yang ketiga, tunjuk silang yang berlebihan akan membuat penyimpanan cepat penuh. Yang kelima, pemberian label pada folder memakan banyak tenaga. Itulah keuntungan dan kerugian dalam memakai sistem abjad dalam penyimpanan dokumen. Teknik penyimpanan yang kedua itu sistem perihal. Sistem perihal adalah cara penyimpanan dan penemuan kembali surat dengan berpedoman pada perihal surat ataupun pokok isi surat. Contoh perihal surat adalah penawaran barang, perkenalan usaha, dan perihal lainnya. Adapun kelebihan dari sistem subjek ataupun perihal ini adalah yang pertama, mudah mencari keterangan bila perihalnya saja yang ingin diketahui. Yang kedua, dapat dikembangkan dengan tidak terbatasnya judul dan susunannya. Yang selanjutnya adalah kekurangan sistem dari perihal ini,
Yang pertama, sulit mengklasifikasi apabila terdapat aneka ragam perihal yang hampir sama, padahal berbeda satu sama lain. Yang kedua, kurang cocok untuk bermacam jenis surat. Yang ketiga, yaitu sistem nomor. Sistem nomor adalah pengarsipan berdasarkan nomor surat atau kode nomor yang diberikan pada surat untuk kebutuhan pengarsipan. Adapun kelebihan dari sistem filing nomor ini adalah yang pertama, penyimpanan dapat lebih teliti, cermat, dan teratur. Yang kedua, penyimpanan dapat lebih cepat dan tepat. Yang ketiga, sederhana dan mudah dilaksanakan. Yang keempat, dapat dipakai untuk segala macam surat, warkat, ataupun dokumen. Yang kelima, nomor dokumen dapat dipergunakan sebagai referensi dalam korespondensi. Yang keenam, nomor map atau dokumen dapat diperluas tanpa batas. Adapun kelemahan dari sistem nomor ini adalah yang pertama, lebih banyak waktu yang akan dipergunakan untuk mengindeks. Yang kedua, banyaknya map untuk surat-surat beraneka ragam dan hal ini dapat menimbulkan kesulitan. Yang ketiga, perlu ruangan yang luas dan memadai untuk menyimpan arsip yang banyak tersebut. Penyimpanan yang keempat adalah sistem geografis. Sistem geografis adalah suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan pembagian wilayah atau daerah yang menjadi alamat suatu surat. Surat disimpan dan ditemukan kembali menurut kelompok atau tempat penyimpanan berdasarkan geografi, wilayah, kota dari surat berasal, dan tujuan surat yang dikirim. Yang menjadi kelebihan dari sistem ini adalah mudah mencari keterangan bila letak wilayah telah diketahui. Yang kedua, apabila terjadi penyimpanan arsip dapat segera diketahui. Adapun yang menjadi kelemahannya adalah kemungkinan besar terjadi salah penyimpanan apabila petugas tidak memiliki wawasan ataupun pengetahuan tentang geografi. Yang kedua, harus mengetahui letak geografi atau wilayah meskipun dalam surat tidak dicantumkan secara lengkap. Yang ketiga, perlu adanya semacam buku petunjuk yang menggambarkan batas-batas wilayah yang menjadi wewenang dan tanggung jawab masing-masing cabang. Yang kelima adalah sistem tanggal. Sistem penyimpanan arsip ini merupakan salah satu sistem penataan berkas berdasarkan urutan tanggal, bulan, dan tahun yang mana pada umumnya tanggal dijadikan pedoman termasuk diperhatikan dari datangnya surat. Adapun yang menjadi kelebihan dari sistem tanggal ini adalah yang pertama, cocok untuk pengolah yang kegiatannya berkaitan dengan tanggal jatuh tempo. Yang kedua, sederhana dan mudah diterapkan karena tanpa klasifikasi. Adapun yang menjadi kekurangan dari sistem tanggal ini adalah yang pertama, akan terjadi kesulitan dalam penemuan kembali arsip apabila peminjam menyebutkan perihal arsip. Yang kedua, orang sering lupa dengan tanggal surat, terutama tanggal penyimpanan. Yang ketiga, tidak semua unit pengolahan dalam organisasi itu cocok menetapkan sistem ini. Yang keempat, agar mudah mengatur letak arsip dalam folder, maka pembuatan kode tidak dapat murni 100%, tetapi harus ditambahkan dengan kode abjad. Setiap sistem dapat digunakan sesuai dengan sistem arsip atau surat pada suatu kegiatan. Ya, yang kelima sistem tersebut di atas. Sistem dan cara pengarsipan dapat dipilih berdasarkan kecocokan dan kemudahan dalam usaha.
Semakin besar suatu organisasi, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk proses pengelolaan arsip. Maka, untuk menciptakan pengelolaan arsip yang efektif, efisien, dan sistematis, dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, diperlukan sistem yang terkomputerisasi pada pengelolaan arsip. Ada beberapa manfaat dari pengelolaan arsip berbasis elektronika, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan seluruh staf administrasi dalam pengelolaan surat di seluruh bagian institusi sehingga menjamin tertib administrasi. Yang kedua, menyediakan akses dengan cepat bagi semua pejabat dan staf yang akan mengirim ataupun merespons surat yang ditujukan kepadanya. Yang ketiga, menyediakan sistem pengarsipan terpadu sehingga memudahkan penelusuran surat-surat dan monitoring. Yang keempat, memberikan fasilitas dalam pembuatan laporan pengelolaan surat. Teknik penyimpanan arsip ataupun pengarsipan dalam suatu usaha. Dan setiap usaha tentu berbeda-beda. Dan dari kelima teknik tersebut di atas, bisa memilih mana yang cocok untuk usahanya. Dan jika ingin memanfaatkan sistem komputer, pengarsipan dapat dilakukan dengan menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Pengaplikasiannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan usaha. Namun, hal yang sangat penting dan perlu dipahami dalam kegiatan pengarsipan ini adalah ketika penyimpanan dokumen harus dilakukan secara tepat, sehingga pencarian arsip akan lebih mudah untuk dilakukan. Pembelajaran kita pada hari ini dengan pokok materi, dokumen administrasi, catatan tertulis, dan pengarsipan untuk usaha. Semoga anak didik kami bisa mengerti apa yang dimaksud dengan administrasi, catatan tertulis, dan pengarsipan untuk usaha. Atas perhatiannya, saya mengucapkan banyak terima kasih dan kita tetap menjaga kesehatan dan belajar dari rumah.